Selamat malam, Salam, Opa Oma, BPIB dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Malam hari ini bersama saya Herman Wadi sebagai Ketua PKLU Margomulyo, Yogyakarta. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila sangkakala menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara berjauhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan malam ini terambil dari 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-22 dan 23 yang menyatakan, lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikian firman Tuhan. Renungan malam hari ini diberikan judul Biar Data yang Bicara. Beberapa tahun terakhir ini, perusahaan atau bahkan seseorang yang membutuhkan informasi lebih jauh tentang para pelamar kerja atau orang yang baru saja dikenal dapat menempuh cara baru, yaitu dengan menelusuri jejak digitalnya. Beberapa perusahaan melalui bagian penerimaan karyawan baru maupun apapun nama bagian itu, selain membaca kurikulum vitae atau riwayat hidup, pelamar juga memeriksa akun media sosial atas nama si pelamar. Petugas menerima karyawan baru itu tinggal mengetik nama pelamar kerja pada mesin pencari di internet, dan dalam sekejap semua akun media sosial yang terhubung dengan nama yang dimaksud akan bermunculan. Dari situ, petugas penerimaan karyawan baru akan melihat siapa si pelamar ini sebenarnya. Pada zaman Yokim, orang-orang Koseba, Yoas dan Saraf, teknologi digital untuk mencari informasi tentang seseorang belum ada, tetapi mereka tetap dapat dikenal melalui karya-karyanya, yaitu periuk-periuk yang dipakai di istana raja. Setiap kali orang melihat
periuk yang dipakai di istana raja, mereka akan diberitahu bahwa periuk itu adalah hasil karya orang-orang keturunan Yehuda yang tinggal di Netaim dan Gedera. Dengan kata lain, dan hasil karya itulah orang-orang keturunan Yehuda menjadi terkenal. Sekalipun Yokim, orang-orang Koseba, Yoas, dan Saraf hidup berbeda zaman dengan kita sekarang, namun benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa dari zaman dahulu sampai sekarang, orang dikenal melalui hasil karyanya, bukan dari pengakuan diri sendiri. Dari hasil karya yang bermutu, orang dapat menilai banyak hal dari diri kita, seperti cara berpikir, keaslian gagasan, karakter, usaha dan kerja keras, tanggung jawab, bahkan pesan yang tersampaikan kepada para penikmat atau pengguna hasil karya kita. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga acara malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu, sehingga menguatkan keimanan kami dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantu Presiden, para penjaga keamanan negara, TNI, Polri. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini dengan hati yang melayani, hati yang mengayomi. Kami juga berdoa para pemimpin-pemimpin di daerah, mulai gubernur, bupati, wakil wali kota, sampai tingkat terendah sekalipun RT RW. Kiranya Tuhan mampukan hamba-Mu ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Juga berdoa untuk program vaksinasi yang masih berjalan. Biarlah Tuhan memberkati para medis maupun dokter-dokter untuk program vaksin booster, sehingga kasus virus COVID-19 semakin melandai, bahkan bisa hilang. Sebentar lagi kami akan beristirahat malam ini. Biarlah Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, sehingga besok pagi kami boleh bangun untuk menikmati hari baru yang Tuhan berikan dan boleh beraktivitas seperti biasanya. Itulah doa dan pengharapan kami, ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.